Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa, yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Temanya adalah doa-doa penjagaan diri 24 jam non-stop. Nggak pakai berhenti walaupun cuma sedetik. Ini Masya Allah luar biasa ini. Nah kita lanjutkan lagi, tadi ada pertanyaan kita sama guru kita Ustadz Syam ya, yang sempat kepotong sama iklan Ustadz Syam. Yang namanya manusia ini pasti pernah yang namanya mengalami hal sedih ya kan. Betul, pasti. Atau mungkin galau, kehilangan sesuatu, nggak pernah mendapatkan sesuatu atau bagaimana. Nah sekarang ada gak nih doanya yang bisa menghilangkan kesedihan ini dalam kondisi kesedihannya bagaimanapun apapun bentuknya, pokoknya sedih aja dan galau aja bisa langsung plus hilang. Mohon izin penjelasannya nih, tafadhol. Tabai guruku Ustadz Maulana, Pak Kiai, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesedihan itu pasti akan datang. Dan kalimat yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kesedihan itu ada, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita diajarkan satu kalimat, yakni kalimat istirja'. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Kalimat istirja inilah yang dibaca langsung ketika kita mendapatkan musibah. Agar apa? Agar ada kesadaran dalam diri kita untuk mengembalikan kepada Allah dan ada kesabaran untuk kita. Nah tentunya kesabaran ini kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang kadangkala membuat kita sedih itu adanya kehadiran musuh. Makanya tema kita perlindungan non-stop. Karena pasti kita di dunia ini ada halangan-halangannya, ada rintangan-rintangannya, ada ujian-ujiannya. Sebagaimana ada satu kisah menarik yang ditorehkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Talut dan Jalut. Ya, tentang Talut dan Jalut. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 250 Allah mengajarkan satu doa. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده, ketika sudah terlihat kelompoknya tentaranya Jalut dari kejauhan. Jadi ada dua peperangan besar antara Talut dan Jalut. Ini Jalut nih pasukannya besar-besar dan juga hebat-hebat gitu. Dan yang menghadapinya adalah pasukan namanya yang dipimpin oleh Talut. Di antaranya adalah di dalamnya ada Nabi Daud alaihissalam yang masih muda. Nabi Daud alaihissalam pada saat itu masih ditaruh di barisan belakang. Karena masih muda banget, masih ABG gitu. Tapi ternyata di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Daud alaihissalam lah yang berhasil menjatuhkan yang namanya Jalut tadi dengan ketapelnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalimat yang sangat indah menyangkut kemenangan ini. Kata Allah, "Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ard." Seandainya bukan Allah yang melindungi, tidak akan ada kemenangan. Berarti yang diminta adalah doa tadi. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, penuhi hati kami dengan kesabaran. Afrigh artinya penuhi. Kalau ada gelas diisi penuh sampai nggak ada lagi celah. Ya, kalau ada botol tuh biasanya masih ada gelembung-gelembung, masih ada celah. Tapi kalau afrigh itu penuh banget sampai nggak ada lagi celah di dalamnya. Wadah itu terisi penuh. Afrigh alaina sabra. Penuhi hati kami dengan kesabaran. Wa tsabbit aqdamana. Teguhkan pendirian kami ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantu kami. Maka mari kita baca bersama. Semoga ini mudah untuk kita hafalkan surah Al-Baqarah ayat 250. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا أفرغ علينا علينا صبرا
وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين. على القوم الكافرين. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar sehingga menghilangkan kesedihan. Amin. Terima kasih banyak Ustadz Syam, Sama-sama. jazakallah khairan kasiran ya atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Nah sekarang kita akan melihat terlebih dahulu ya sebelum kita mendengarkan tausiah kembali dari guru kita Pak Kiai Haji Anas ya, kita akan melihat karena perpanjangan PPKM ini pengaruhnya sangat luar biasa dan ini kita akan melihat sebuah video tentang nasib pedagang kaki lima selama PPKM darurat. Ini dia tayangannya. Ya habis gimana? Udah itu dicoba ada beberapa hari. Jadi kita cuma jualan muka gitu, nggak ada yang belinya. Ya, otomatis kan kita pakai modal. Evi, PKL kuliner ini juga merasakan hal serupa. Pendapatannya hilang 95% karena adanya penutupan jalan di lokasi ia berjualan selama PPKM darurat. Ia hanya berharap Pemkot Bandung bisa memberikan pelonggaran aturan PPKM berupa pengurangan waktu penutupan jalan di wilayah Cikapundung. Tolonglah, yang penting akses masuk ke Cikapundung. Saya nggak minta muluk-muluk, pedagang tidak minta muluk-muluk. Yang penting sampai jam 9. Jam 10 udah beres, insya Allah rekan-rekan pedagang siap menjaga protokol kesehatan, bagaimanapun juga kesehatan itu lebih utama. Menurut Koordinator PKL Cikapundung AT, ada 104 PKL yang terdampak. 15 diantaranya sudah gulung tikar karena kehabisan modal di masa PPKM darurat ini. Ya kalau kita